aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 15 Juni 2020 berjudul Hari Sabat diciptakan oleh Kristus. Ayat inti kita terambil di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Mari kita ikuti penjelasannya. Sabat telah disucikan pada waktu Kejadian. Sebagaimana telah diurapi bagi manusia, hari Sabat bermula pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Damai di seluruh dunia karena bumi berada dalam keselarasan dengan sorga. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan Dia berhenti dalam kesukaan karena pekerjaannya yang sempurna. Dicatat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 31. Oleh karena Ia telah berhenti pada hari Sabat, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Diasingkan untuk suatu maksud yang suci, diberikannya kepada Adam untuk hari perhentian. Itulah peringatan pekerjaan penciptaan dan menjadi tanda kuasa Allah dan kasih-Nya. Alkitab berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, menyatakan sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak kepada pikiran dari karyanya. Kejadian 2 ayat 3, Mazmur 111 ayat 4, Roma 1 ayat 20. Segala sesuatu telah dijadikan oleh anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat 3. Karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan, itu adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Sabat adalah termasuk di dalam hukum yang diberikan di Sinai. Tetapi itu bukanlah pernyataan yang pertama tentang hari perhentian. Umat Israel telah mengetahuinya sebelum datang di Sinai. Di dalam perjalanan ke sana Sabat itu telah dipelihara. Hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden dan mempunyai keharusan yang tidak akan binasa, sebagaimana halnya dengan 10 hukum. Dari hukum itu, di mana hukum keempat adalah salah satu di antaranya. Kristus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hari Sabat akan tetap menjadi tanda dari kuasa Kalib. Dan apabila Eden akan kembali mekar bersemi di atas bumi, maka hari Sabat Tuhan yang suci akan dimuliakan oleh seluruhnya yang ada pada naungan matahari. Sabat berganti sabat. Penghuni dunia yang telah dibaharui itu akan naik, sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Dicatat di dalam Matius 5 ayat 18, Yesaya 66 ayat 23. Disalin dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 298 dan halaman 300.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk dunia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat sorga Tuhan curahkan kepada mereka. Kekebalan tubuh juga Tuhan curahkan kepada mereka. Karena mereka melayani dengan penuh resiko kepada setiap para pasien COVID yang terinfeksi. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan hikmat sorga, agar di dalam memasuki new normal pada besok hari, biarlah semua gembala-gembala jemaat akan dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi guru-guru, para kepala sekolah dan semua siswa yang masih tetap diliburkan dan belajar dari rumah. Kiranya Tuhan berkati mereka senantiasa dengan hikmat sorga. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang terpenjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, bebaskan mereka juga dari wabah corona. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, biarlah mereka tetap melayani setiap orang yang telah dipercayakan kepada mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan jajaran-jajarannya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil dan seluruh jajaran-jajarannya. Bupati-bupati dan juga wali kota dan seluruh jajarannya. Camat dan juga lurah, RT, RW. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat mengatur sesuai dengan aturan-aturan yang ada saat sekarang ini untuk memasuki new normal Tuhan. Biarlah kami semua para masyarakat dapat menjalankan new normal ini boleh sesuai dengan petunjuk Tuhan dan juga petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak pemerintah. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga.